Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar bersama tentang motivasi kerja. Motivasi itu apa sih? Tentunya teman-teman sudah banyak mempelajari tentang motivasi ya, yaitu merupakan suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Tujuan yang jika berhasil dicapai akan memuaskan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Contoh, kita butuh uang, ya. Misalnya Anda butuh uang, maka Anda akan termotivasi untuk bekerja agar mendapatkan uang. Kemudian ilmu, Anda itu pengen banget memiliki ilmu ya untuk supaya masa depan itu lebih cerah, lebih baik. Maka Anda akan termotivasi untuk Anda lebih giat belajar. Nah, kalau Anda punya tujuan memiliki kebutuhan-kebutuhan terkait mendapatkan ilmu, mendapatkan uang, maka Anda akan memiliki dorongan untuk mencapai tujuan Anda tersebut. Oke, ini ada yang kedua, motivasi kerja itu merupakan sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja, ya. Kalau dikaitkan dengan pekerjaan, ya, dikaitkan dengan dorongan atau sesuatu yang menimbulkan semangat, dorongan untuk bekerja. Yang ketiga, motivasi merupakan keinginan untuk melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. Jadi Anda akan memberikan upaya tertinggi, upaya yang tinggi, usaha yang kuat, usaha yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Jadi sebetulnya juga salah satunya selain tujuan organisasi, Anda juga akan mendapatkan tujuan-tujuan individual Anda. Itulah motivasi dalam pekerjaan dan dalam bekerja. Bagaimana sih proses dalam kita memiliki motivasi atau proses motivasi itu seperti apa sih? Nah, kelompok kebutuhan yang belum terpuaskan. Jadi kita tuh memiliki sesuatu yang belum terpuaskan. Ilmu kita masih cetek, perlu kita belajar. Sehingga atau yang bekerja kita membutuhkan gaji untuk memenuhi kebutuhan. Timbul ketegangan, ya, maksudnya ketegangan kan, wah harus bagaimana, ya, ilmu saya belum memiliki banyak ilmu harus bagaimana, timbullah dorongan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian karena ada dorongan yang kuat, kita akan melakukan serangkaian kegiatan, ya, berlaku mencari pekerjaan, mencari ilmu, belajar, karena ada dorongan. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan ilmu yang kita inginkan, atau kalau pekerjaan gaji yang kita inginkan, tujuan berarti telah terpenuhi, yaitu kebutuhan yang telah terpuaskan sehingga akan ketegangan akan tereduksi. Yaitu proses kita atau mendapatkan atau proses dalam motivasi itu prosesnya seperti itu, ya, dari awal sampai akhir, ya. Sebenarnya ada berapa sih teori motivasi? Ada banyak pendapat. Ya, ini salah satunya. Yang pertama ada teori motivasi isi dan ada teori motivasi proses, ya. Yang isi itu apa yang memotivasi tenaga kerja, yang proses bagaimana proses motivasi itu berlangsung, ya. Yang motivasi isi yang biasa kita kenal Abraham Maslow, tentunya kalau ini Anda sudah sangat fasih ya dengan teori Abraham Maslow. Yang pertama, itu dipenuhi dulu kebutuhan fisiologisnya. Fisiologis itu apa sih, ya?
ada sandang pangan ya, itu kebutuhan yang pertama. Kemudian naiklah memiliki kebutuhan untuk merasa aman, dilindungi, merasa terlindungi, ya. Setelah merasa secara fisiologis terlindungi, fisiologis sudah terpenuhi, kebutuhan rasa aman terpenuhi, muncullah kebutuhan sosial, kebutuhan bersosialisasi, kebutuhan memiliki relasi sosial, kebutuhan memiliki teman untuk bersosialisasi. Kalau itu terpenuhi, muncullah kebutuhan dihargai atau harga diri. Yang paling puncak adalah setelah selesai, maka kita membutuhkan untuk mengaktualisasikan diri kita. Ya, itu teori yang diungkapkan oleh Maslow atau hierarki needs. Ya. Kemudian ada teori eksistensi relasi pertumbuhan, ya. Existence, Relatedness, and Growth Needs, IRG ya, biasanya yang paling dikenal IRG ini. Ini dikemukakan oleh Alderfer yang merupakan modifikasi dari Maslow. Ya, Alderfer mengelompokkan kebutuhan menjadi 3 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan substansi material seperti keinginan memperoleh makanan, air, rumah, uang, mobil untuk eksistensi, untuk bertahan ya. Kebutuhan ini mencakup kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman dari Maslow. Jadi disederhanakan oleh Alderfer bahwa teori yang pertama eksistensi ini merupakan rangkuman antara kebutuhan fisiologis dan kebutuhan rasa aman yang disampaikan oleh Abraham Maslow. Yang kedua adalah kebutuhan hubungan, relatedness needs, yaitu kebutuhan untuk membagi pikiran dan perasaan dengan orang lain dan membiarkan mereka menikmati hal yang sama dengan yang kita rasakan. Ya, kebutuhan ini mencakup kebutuhan sosial dan kebutuhan penghargaan dari Abraham Maslow. Jadi kebutuhan untuk kebutuhan rasa sosial, keinginan bersosialisasi, dan juga kebutuhan mendapatkan penghargaan dari Abraham Maslow dirangkum oleh Alderfer menjadi kebutuhan hubungan. Ya. Yang ketiga adalah kebutuhan pertumbuhan, growth needs, yaitu kebutuhan yang dimiliki seseorang untuk mengembangkan kecakapan mereka secara penuh. Ya, kebutuhan ini mencakup kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri dan dari Abraham Maslow. Jadi, kebutuhan ini merupakan kebutuhan seseorang untuk mereka mengembangkan kemampuan yang mereka miliki, yang merupakan rangkuman harga diri dan juga aktualisasi diri. Jadi seseorang memiliki kemampuan, kecakapan itu perlu diaktualisasikan. Contoh, Anda memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris misalnya, tapi Anda tidak punya ruang untuk mengaktualisasikan diri, maka kebutuhan Anda belum terpenuhi. Ya, kebutuhan terkait dengan bahasa Inggris yang Anda kuasai, Anda belum tercukupi. Maka Anda membutuhkan ruang, teman, atau organisasi yang bisa menjembatani kemampuan bahasa Inggris Anda seperti lomba debat bahasa Inggris, komunitas bahasa Inggris, dan lain sebagainya supaya kemampuan Anda selalu bertahan dan Anda memiliki harga diri dari kemampuan Anda itu. Kita tahu bersama
Orang yang memiliki ilmu lebih dibandingkan orang lain, maka akan memiliki harga diri yang lebih dibandingkan dengan orang lain. Nah, maka dari itu, oleh Alderfer, kebutuhan pertumbuhan ini dirangkumkan dari Maslow, yaitu kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri. Kemudian ada teori dua faktor, teman-teman. Biasa disebut high motivation, dikembangkan oleh Herzberg. Ada dua faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Tentunya dengan dua istilah ini, Anda semua sudah bisa menangkap maksud dari apa yang disampaikan oleh Herzberg. Yang pertama, intrinsik, yaitu datang dari dalam diri. Motivasi yang muncul dari diri kita sendiri, seperti rasa tanggung jawab. Teman-teman, kenapa harus capek-capek rapat untuk mengadakan seminar yang sudah diprogram kerjakan oleh BEM? Karena rasa tanggung jawab kita terhadap jabatan kita di BEM itu merupakan motivasi yang luar biasa. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini merupakan motivasi yang merupakan dorongan atau penggerak yang sangat kuat dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik. Oke. Kemudian ingin maju, ingin berkembang. Itu motivasi dari dalam diri. Saya belajar di kampus karena saya ingin menjadi orang yang maju, orang yang berpendidikan dibandingkan dengan yang lain. Saya tidak terpengaruh teman-teman saya di kampung yang mereka tidak mau belajar. Walaupun saya adalah satu-satunya, misalnya satu-satunya orang di kampung yang kuliah dan teman-teman lain main kesana kemari happy-happy, tapi saya tidak peduli. Saya akan belajar karena saya yakin dengan belajar dan memiliki ilmu akan meningkatkan derajat saya dan memiliki masa depan yang cerah dibandingkan orang lain. Nah, itu kan motivasi yang luar biasa, ingin maju dari dalam diri. Ya. Kemudian pekerjaan itu sendiri tantangan. Kalau kita memiliki passion terhadap suatu pekerjaan, maka Anda akan memiliki motivasi dalam bekerja itu sangat tinggi. Contoh ya, misalnya Anda memiliki motivasi bekerja, misalnya Anda bekerja sebagai seorang marketing, karena Anda memiliki passion marketing, jam berapapun ada klien minta bertemu, maka Anda akan datang. Nah, kebetulan ini saya juga sedang melakukan rekaman ini malam hari. Orang lain sudah istirahat, tapi karena cintanya saya terhadap pekerjaan, motivasi saya sangat tinggi untuk sharing dengan teman-teman semua. Maka malam-malam seperti ini ya, yang lain istirahat, tapi saya membuka jurnal, membuka materi, mengisi materi, menulis materi, kemudian saya melakukan rekaman seperti ini karena saya termotivasi dengan pekerjaan saya. Kemudian capaian prestasi dan pengakuan ini merupakan motivasi intrinsik yang luar biasa. Kalau Anda memiliki motivasi intrinsik seperti ini terhadap suatu pekerjaan yang Anda lakukan, maka Anda akan sukses insya Allah. Ya, atau kesuksesan tinggal menunggu waktu. Ya, tapi tetap disertai dengan usaha yang luar biasa, teman-teman. Ya, tidak ada suatu kesuksesan ya
tanpa keringat dan cucuran air mata doa untuk menggapai kesuksesan tersebut. Ya, oke. Kemudian motivasi yang kedua, motivasi ekstrinsik, teman-teman. Yaitu administrasi dan kebijakan perusahaan misalnya, kemudian penyediaan misalnya, gaji misalnya, hubungan antar pribadi misalnya, kondisi kerja misalnya. Nah, itu merupakan motivasi dari luar yang itu bisa memotivasi nggak Pak? Bisa. Tapi tidak sekuat dengan intrinsik, teman-teman. Kemudian ada teori motivasi ya yang dikembangkan oleh David McClelland. Ia membagi kebutuhan menjadi 3. Kebutuhan untuk berprestasi, jadi kita melakukan sesuatu itu karena ingin memiliki prestasi. Ya, saya pokoknya harus menjadi pemimpin di suatu organisasi karena kebutuhan berprestasi saya sangat tinggi sekali. Kemudian ada kebutuhan untuk berkuasa, menguasai sesuatu, menguasai organisasi, menguasai rekan. Nah, itu juga memunculkan motivasi. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk berafiliasi, berhubungan, need of affiliation. Yaitu tentunya karena manusia itu makhluk sosial, di setiap teori itu salah satunya ada teori untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Ya, saya kira teman-teman juga setuju bahwa seseorang itu pasti dan sangat membutuhkan orang lain. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Ya, karena manusia makhluk sosial, jadi kita sangat membutuhkan berafiliasi dengan orang lain. Contoh, misalnya Anda sudah di kos, malam minggu, sendirian, teman yang lain banyak yang mudik, Anda rumahnya di luar Solo misalnya, tidak bisa setiap hari minggu mudik, Anda kesepian nggak? Kesepian. Butuh nggak berafiliasi atau berhubungan dengan orang yang butuh? Maka Anda mencari teman lain yang senasib dengan Anda, yang tidak mudik untuk ngobrol, nongkrong, sharing, jalan-jalan. Karena biasanya masa malam minggu gitu pas menyempatkan waktu istirahat belajar itu membutuhkan teman untuk berhubungan. Kalau ada cowok-cowok mungkin ngumpul sama teman lain, yuk PS-an. Ya, itu bisa terjadi. Cewek-cewek, yuk jalan aja lah muter Solo. Yang penting kita refresh. Nah, itu kebutuhan. Oke. Dan seterusnya adalah teori motivasi proses. Ada teori pengukuhan reinforcement, ternyata ini sudah sangat familiar juga. Reinforcement itu bagaimana? Teori bagaimana kita penetapan tujuan goal setting teori ya. Goal setting kita ingin mencapai tujuan itu, maka kita akan termotivasi. Teori harapan, dengan belajar kita akan termotivasi untuk sukses di masa depan. Teori keadilan, equity teori, yaitu bagaimana kalau kita dengan teman yang lain masuk kerjanya bareng tapi tidak sama atau tidak adil, diperlakukan adil di suatu perusahaan, maka motivasi Anda akan turun. Ya, itu saya kira dari motivasi proses sangat sudah familiar dengan Anda. Kemudian ada beberapa cara teman-teman untuk meningkatkan motivasi dalam bekerja. Yang pertama teori yang pertama adalah peran pemimpin atau atasan. Ya, dari atasan itu ada 2 cara untuk meningkatkan motivasi. Yang pertama adalah bersikap keras dan juga yang kedua adalah memberikan tujuan yang bermakna. Tinggal pilih. Anda mau menjadi seorang pemimpin yang seperti apa? Ya. Apakah Anda akan mempressure anak buah Anda dengan bersikap keras? Bisa. Mereka termotivasi, ya termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan bukan dari dalam dirinya. Yang kedua memberikan tujuan yang bermakna. Kalau Anda itu bisa mencapai target
Ya, Anda memotivasi anak buah Anda. Kalau Anda, anak buah semua itu bisa mencapai target, maka Anda akan mendapatkan penghargaan kenaikan tingkat misalnya. Dan pekerjaan Anda ini merupakan pekerjaan yang bernilai pahala karena Anda akan bermanfaat bagi orang lain. Ya, misalnya kepada guru-guru motivasi seperti itu, kepada ya semua pekerjaan itu baiklah, sehingga semua pekerjaan itu bisa dimotivasi dengan tujuan pekerjaan tersebut memberikan makna terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Itu dari atasan. Kemudian dari peran diri sendiri. Dalam teori McGregor, memiliki motivasi kerja yang bercorak reaktif atau tanggap, maka akan mendorong mereka, memaksa mereka untuk bekerja. Sistem nilai pribadi, mereka memprioritaskan kegiatan-kegiatan lain dalam kehidupan mereka. Bekerja pandang sebagai suatu kegiatan yang harus dilakukan agar memperoleh gaji untuk membiayai hidup. Contohnya begini. Seorang penambang batubara, setelah ia bekerja full seminggu misalnya, ia akan mendapatkan gaji mingguannya di akhir pekan. Di hari Sabtu, dia akan mendapatkan gajinya. Kemudian minggu berikutnya, ia nggak bekerja. Santai-santai, jalan-jalan, menghabiskan uangnya. Kemudian kalau uangnya sudah habis, maka dia akan bekerja kembali. Jadi, teman-teman semuanya, peran diri sendiri itu sangat penting. Untuk di sini di lain, untuk memaksa, ya, untuk memaksa ini kita dalam bekerja. Nah, nilai dalam diri kita yang bisa memprioritaskan kegiatan apa yang akan kita lakukan duluan. Ya, kalau kita kaitkan dengan pekerjaan, maka bekerja dipandang sebagai kegiatan yang dilakukan agar memperoleh gaji untuk membiayai kehidupan kita. Itu peran diri sendiri untuk memotivasi, memaksa kita memberikan dorongan dalam bekerja. Yang ketiga ada peran organisasi untuk meningkatkan motivasi. Ada berbagai kebijakan dan peraturan perusahaan dapat menarik atau mendorong motivasi kerja seorang tenaga kerja. Contoh ya, yang datangnya tepat waktu, maka dia akan mendapatkan bonus. Ya, yang nggak terlambat dapat bonus. Ya, dan kebijakan lainnya. Ya, oke. Kebijakan yang berkaitan dengan motivasi kerja ialah kebijakan di bidang imbalan keuangan dalam pekerjaan menjual. Ya, oke. Contoh sales. Ya, sorry saya tipu ya, bukan salesa tapi sales. Seorang sales akan diberi tambahan penghasilan atau insentif yang besarnya sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi jika penjual berhasil menjual dagangannya lebih dari jumlah standar yang ditetapkan, maka ia akan mendapatkan komisi sesuai dengan besarnya jumlah benda yang berhasil dijual di atas jumlah standar tersebut. Sehingga peran dari organisasi juga sangat penting untuk meningkatkan motivasi kerja. Kalau kita kaitkan dengan sistem organisasi di dunia kampus, ya, kita memiliki banyak organisasi. 3 cara ini bisa untuk meningkatkan motivasi dalam organisasi. Peran atasan, diri sendiri, dan organisasi. Ya, atasan jelas kalau kita bisa memberikan makna, memberikan pandangan yang baik terhadap apa yang dikerjakan akan meningkatkan organisasi, kerajinan atau motivasi berorganisasi. Yang kedua, peran diri sendiri, ya jelas itu kalau berorganisasi saya akan mendapatkan soft skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja nanti. Kemudian peran dari organisasi kita, ya organisasi
ormawa itu juga sangat penting dengan kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan. Ya, misalnya yang rajin akan mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan yang lain. Kalau yang tidak rajin mungkin akan dapat punishment ataupun yang lain yang bisa meningkatkan motivasi kerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.